Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita mudah-mudahan umat beliau yang senantiasa istiqomah di atas kebenaran, istiqomah dalam menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sebelum kita mulai untuk pembahasan kita tentang sifat-sifat surga dan penghuninya, ya, saya ingin ajarkan satu doa dahulu, kita ikuti, ya, mudah-mudahan bermanfaat doa ini. Ya, doa ini adalah doa juga sapu jagat. Ya. Yang sapu jagat satunya sudah hafal kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Terus nek kita sedaya tawaf, ya, di Mekah itu kok doane orang hafal, ya, cukup baca doa niki mawon, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang mboten napa-napa, ya. Ini cukup. Nah, ini doa yang kita bacakan pada pagi hari ini. Saya baca dahulu, nanti diikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. Doa Pak, ya? Lali. Coba bareng-bareng. 1 2 3. Allahumma afini fi badani. Ya. Allahumma afini fi sam'i. Ya. Allahumma afini fi basari. Ya. Allahumma inni a'udzu bika Minal kufri wal faqri. Ya, wa a'udzu bika min adzabil kubri. Cukup. Iya, Masya Allah. Ini beliau adalah Pak Hasan ini, Masya Allah. Jadi putra beliau ini, ya, Ustadz Roza, dapat adik kandung kami, ya. Masya Allah, Pak Hasan hadir juga ini dari Gaum. Ya. Mudah-mudahan barokah umurnya. Amin. Kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini doa mengandung beberapa manfaat. Yang pertama, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah, ya, kasihanilah badanku ini, ya. Terus Bapak Ibu sekalian, ya, tubuh kita ini sengaja atau tidak, ya, itu terkadang melakukan larangan-larangan Allah, gitu, ya. Bisa jadi kita beraktivitas tidak berdoa, mboten maos donga. Itu juga nggak bagus, gitu, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setiap aktivitas itu ada doanya. Ya, medal saking griya, mlebet griya, naik kendaraan, ajeng dahar, ya, pakai pakaian, masuk kamar mandi, ya, pada malam hari menutup napa niki gelas, ya, menutup makanan, gitu, ya.
dari satu kota ke kota lain, dari desa satu ke desa lain, itu enten doanya. Ya. Kalau belum hafal bagaimana? Cukup dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kemudian yang kedua, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, ampunilah pendengaranku. Ya. Terus telinga kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, itu juga sama, kadang mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang dengarkan musik, kadang dengarkan lagu, kadang dengarkan keroncongan, kadang dengarkan campur sari, kadang dengarkan pokoknya sesuatu yang tidak mendapatkan ridho Allah. Maka dimintakan ampun kepada Allah pendengaran kita. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena dalam Quran itu disebutkan innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terus masalah ngrungokke itu bukan masalah yang sepele. Ya. Masalah mendengarkan itu masalah yang besar. Jenengan coba uji coba bungi, buat percobaan. Tapi piye nek percobaannya? Sitoke anake sering ngrungokne Quran sejak kecil, sejak bayi. Sing sitoke anake seneng ngrungokne musik. Ya, perkembangan gedene nanti bagaimana? Jadi anaknya itu bagaimana? Tapi ojo nggo anake dhewe sing dicucu. Enggak bagus itu. Tapi saya udah pernah coba. Ya. Bagaimana anak itu sejak di kandungan itu hanya disetelkan murotal sampai dia umur SD, itu ternyata perkembangannya bagus. Ya. Jadi anak itu bisa apa? Lulus SD itu bisa lancar Quran, hafal Quran. Itu hanya mendengar. Maka ini yang punya anak kecil, uji coba saja. Di rumah itu nek saged Quran itu tidak berhenti. 30 juz. Rampung diputar meleh, rampung diputar meleh, rampung diputar meleh. Ya. Nanti anak itu akan terinstal ya dalam otaknya itu ya. Bagaimana cara melafadzkan, cara menghafalkan Quran itu dengan cepat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Allahumma afini fi basari. Ya Allah, ampunilah penglihatanku. Ya. Jadi penglihatan ini juga sama, bukan sesuatu yang sepele. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu nikmat penglihatan itu diambil oleh Allah, Masya Allah, kayak apa rasanya? Berat. Ya. Maka ada seorang ulama itu menyebutkan man ghadda basarahu anarallahu basiratahu. Ya. Man ghadda basarahu anarallahu basiratahu. Sinten tiyange ingkang menjaga pandangan mata, maka Allah akan sinari basirah batinnya. Ya. Maka kan ulama-ulama itu Pak Yai itu ya. Itu kan basirah mata hatinya itu kan tajam. Ya, kalau melihat muridnya, oh iki murid itu besok calon jadi pemimpin. Oh iki murid ini besok calon jadi pengusaha. Oh ini murid ini besok akan jadi seorang yang mungkin bupati atau apa gitu ya. Seperti itu. Ya. Karena tajam basirahnya itu. Ya. Saya pernah digojeki sama saya. Mudah-mudahan kamu jadi bupati Karanganyar. Aku ngamin kira kuat Pak. Enggak pernah amin kayak aku bermeneng aja gitu. Ya. Bermeneng aja. Ya ini basirah itu memang harus tajam. Nah, bagaimana mengasah basirah itu? Mengasah basirah itu apa? Dengan menjaga mata kita. Menjaga pandangan kita. Maka kemuliaan orang yang baca Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama. Ya, melihat mushaf itu lebih utama ketimbang tidak melihat mushaf. Gitu ya. Maka jangan minder kalau baca Quran melihat mushaf. Oh, orang hafal Quran. Padahal ya hafal, tapi melihat mushaf itu sudah dapat pahala sendiri. Ya, apalagi dibaca lagi. Gitu ya. Inilah keutamaan melihat sesuatu yang indah. Bahkan pernah kami ke dokter mata itu ya, memeriksakan mata anak itu ya. Itu terapinya apa? Disuruh melihat tempat-tempat yang hijau.
kebun teh, ya, tanaman-tanaman yang hijau untuk terapi mata, gitu ya. Sampai seperti itunya ya. Ya, itu terapi di dunia ya, belum nanti di akhir. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kandungan selanjutnya daripada hadis ini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran. Ya. Jadi namanya kekufuran itu bukan hal sepele. Iman kita ibarat tanaman. Tanaman itu mulai disemai, kemudian tumbuh di pupuk pertama, ya. Setelah di pupuk pertama diwatun, ya, dibiarkan dulu tumbuh. Kemudian ada pemupukan kedua, ya. Kemudian diwatun lagi, ya, didangir gitu ya. Sampai dia itu panen. Seperti panjenengan nanam jagung nih, nggih. Ditancapkan, ya. Tanah sudah diolah, ya. Bibit sudah disemai, ditunggu seminggu. Setelah seminggu sudah daun 2, 3, 4, ya, di pupuk pertama. Dibiarkan lagi sampai 15 hari. Setelah 15 hari pemupukan kedua. Ya. Kemudian dibiarkan lagi. Nah, nanti ketika sudah umur 2 bulan, ya, itu mungkin daun yang atas itu dipotong, ya, bunganya itu, nggih. Kemudian daun-daun yang di bawah itu dirempeli. Ya. Supaya jagungnya itu maksimal tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, itulah iman kita. Artinya apa? Kalau ada perbuatan yang kurang pas di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita, maka harus segera dirempeli, dibersihkan dengan istighfar, ya, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, dibersihkan, ya. Kemudian dari awal diimbangi dengan amalan-amalan soleh. Kemudian selanjutnya adalah wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Ya ini. Wah, ini azab kubur ini Masya Allah ini Pak ya, dahsyat. Ini nanti kita bahas berkenaan dengan sifat surga dan sifat neraka. Ya. Azab kubur ini kita ini ya, banyak yang tidak sadar ya. Satu, ya, tidak membersihkan pipis ya, atau pipis itu nyiprat di kaki atau pakaian, itu menyebabkan orang mendapatkan azab kubur. Kemudian azab kubur juga datang dari orang yang namam itu namimah itu mengadu domba. Sebetulnya yang diadu itu domba bukan manusia Pak ya. Tapi ini bahasa saja. Jadi pengadu domba itu, ya Allah, itu berat azabnya itu. Ya. Jadi kalau datang ke sini ngomong, oh ini begini bagus, datang ke sini oh begini, ya. Atau datang ke sini, oh ini orang itu begitu, yang sini ngomong, oh orang itu begini, akhirnya orang ini bermusuhan. Itu namanya namam, pengadu domba. Ya. Ini dilarang dalam Islam, ya. Merusak hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, bahkan hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Ini doa nanti kita akan bacakan lagi di akhir sesi, nggih. Sekarang kita akan masuk kepada sifatul jannah wa bayanu ahliha. Sifat surga dan sifat penghuninya. Ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa hadis, ya, kita sebutkan di sini, ya. Sampai kepada hadis tentang syajaratun fil jannah dhilluha mi'ata amin. Ya. Pohon di surga itu, ya. Kemudian orang yang lewat di bawahnya itu membutuhkan waktu 100 tahun. Maksudnya bagaimana? Ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ini ada pohon, nggih. Pohon ini. Nah, pohon ini rindang, daun-daunnya itu rindang. Nggih. Pohon apa ini biasanya yang rindang, Pak? Pohon apa? Oh, ringin gitu ya. Senes pohon durian ya. Ketibona parah. Ini ringin, sebuah rindang. Nah, ini diibaratkan pohon surga contohnya. Sebutkan dalam sebuah hadis ya, inna fil jannati la syajaratan. Sesungguhnya di dalam swarga niku enten pohon. Yasirur raqibu fi dhilliha. Orang yang berjalan di bawahnya itu
di dalam naungan pohon ini. Mi'ata amin la yaqta'uha, membutuhkan waktu 100 tahun boten entek-entek. Piye carane ya? Pokoknya melaku ning ngisor uwit itu masih dilindungi terus. Perjalanannya 100 tahun. Ya. Dalam ayat disebutkan wadillim mamdud. Bayangannya itu luas. Terus nek kita ngadeg pas tengah dia siang, itu kan bayangan kita cuma segitu toh Pak ya, sebesar kita. Tapi ini bayangan surga atau bayangan pohon ini sangat luas. Bahkan nek manusia itu berjalan di bawahnya membutuhkan waktu 100 tahun ya, iji iyup. Ya, kula nate mlaku niku nyoba gitu ya. Dari Parangtritis sampai mana? Iskarima. Itu coba berapa hari? 4 atau 5 hari toh. Biasanya santri-santri itu kan ada akhir tahun itu melaku. Ya, dari Parangtritis sampai Iskarima. Atau dari Pantai Nampu Pracimantoro sampai Iskarima gitu ya. Aku dulu pernah nggak kuat kok sawah. Sik tak jenguk mbah. Tiba-tiba numpak bis Pak. Saking kuat ya. Masya Allah. Ternyata dari Parangtritis sampai Kota Gede aja udah menggah-menggah itu ya, 40 apa 50 kilo. Ya belum sampai Iskarima. Dempor kakinya itu ya. Ini jalan itu. Ini di surga enggak? Di surga ini Masya Allah iyup, dinaungi pohon ya, kemudian teduh ya. Namanya raqib. Raqib itu berarti orang yang mengendarai khail. Apa khail? Kuda. Gitu ya. Kuda dipacu dengan cepat itu 100 tahun Pak. Cek ning ngisore wit. Wite kaya apa gedene. Ya. Maka disebutkan bahwa penghuni surga itu tingginya itu manusianya adalah sab'una dira'an, 7 dira'. 7 dira' itu 70 hasta. 70 hasta para ulama menyebutkan seperti kurang lebih tingginya menara Iskarima. Nah itu. Jadi dur-dur itu Pak manusianya itu. Ya. Kemudian kalau penghuni neraka bagaimana? Penghuni neraka itu ngapunten, giginya itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu pinten luasnya Pak? 7 kilo panjangnya ini. Untuk siji 7 kilo. Wah, kok ya Masya Allah itu ya, gede itu. Weteng ini ku penghuni neraka itu seperti antara Mekah dan Madinah. 500 kilo. Ya 400 sekian kilo lah, hampir 500 kilo. Sini Jakarta berarti. Itu wetengnya Pak. Ya. Itu penghuni neraka. Kenapa kok besar seperti itu? Supaya Allah menyempurnakan azabnya. Dan penghuni surga juga disempurnakan kenikmatannya. Gitu ya. Jadi inilah sifat mereka. Taib ya. Kemudian babun sukul jannah, bab tentang pasar di surga. Nah, ternyata di surga juga ada pasar. Ya. Jadi pasarnya nggak cuma pasar yang ada di dunia saja. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di dalam surga itu ada namanya pasar. Ini dia. Pasar Karangpandan, pasar Bejen, pasar Solo, pasar Wagi, pasar Gede, pasar Paing, pasar Pon. Biasanya musim sapi ini pasar nopo nih? Wagi Mbak ya, Masya Allah ya. Biasanya mbah-mbah itu untuk menghibur diri ya ke pasar Wagi, delok-delok tok sapi ya, kambing. Nek remen dituntun go mulih Pak ya. Biasanya gitu ya. Dulu saya di Jogja itu kalau ikut Pak D itu pasar Pleret itu Pak ya. Ada Pleret, Jejeran, kemudian pasar Kota Gede gitu ya. Pak D ikut ya, naik sepeda ondal waktu di pondok kalau liburan itu. Mana pasar gitu. Lihat. Toyib ya. Kita lanjutkan. Ya'tunaha kulla jumu'atin, pasar itu akan didatangi pada setiap hari Jumat. Ya, jadi pasarnya itu seminggu sekali Pak. Nek bendino pasaran ya bosen Pak, duitnya sopo gitu ya. Tapi di surga itu enggak bayar, tinggal jikuk nanti ya. Jadi pasarnya ini dibuka setiap Jumat. Fatahubbu rihus syamal fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim. Ya. Kemudian ada angin yang berhembus dari arah utara.
Ya. Fatahtu itu apa? Menimpa, mengenai angin itu wujuhuhum, dalam kena wajah mereka, wathiyabahum, dan pakaian mereka. Ya. Jadi terkena pakaian, terkena wajah. Ya. Coba kalau kita dari pasar, ya, Karangpandan, pulang-pulang kira-kira tambah wangi apa ora ini? Ya. Ya. Apa malah yang pasar sapi itu tambah perengus, gitu, Pak. Pasar sayur apa malah perengus. Ya. Tapi kalau di surga ini enggak. Ya. Di surga ini orang pulang dari pasar, dalam sebuah hadis ini dilanjutkan, fayazdadu husnan wa jamalan. Terus bapak ini ku mulai sekolah pasar, ya. Itu fayazdad, bertambah husnan wa jamalan, tambah ganteng, tambah cakep, ya, tambah gagah. Pulang dari pasar itu, ya. Kemudian disebutkan bahwa fayarji'una ila ahli, dia pulang ke rumahnya menemui keluarganya, ahlihim, keluarganya. Wa qad izdadu husnan wa jamalan. Keluarga mengatakan apa? Kok kamu tambah ganteng, kok kamu tambah gagah, kamu tambah wangi. Ini penting, Pak. Tadi saya pakai misek itu. Misek abyad, wangi. Ternyata minyak wangi itu ada yang regane sak miliar gitu ya. Kayak apa itu? Kemarin sempat dibahas oleh Ustaz Fauzul Adim itu, korelasi minyak wangi dengan keruntuhan Turki Utsmani. Ya. Ada hubungannya ternyata minyak wangi dengan jatuhnya Turki Utsmani. Ya. Maka kan ada minyak wangi itu kalau dipakai itu menambah kekuatan fisik atau semangat, ya. Maka kan kenapa minyak wangi ada namanya za'faron. Ya. Hurun 'ain khuliqat minaz za'faron. Bidadari surga itu diciptakan oleh Allah dari minyak za'faron. Maka ada yang mengatakan za'faron ini kalau dipakai malam hari lebih khusus itu. Jangan dipakai pas safar sendirian, pergi ke Surabaya dhewean pakai za'faron. Ya. Tekan Seragen jaluk mulih, wah ora mulih rapat aku. Mulih sana. Itu ada aturan pemakaiannya itu. Za'faron. Insyaallah. Jadi korelasi kehancuran Turki Utsmani dengan minyak za'faron itu ada ilmunya ternyata, masya Allah. Dan penjualnya itu ada di Mekah, di Madinah, ya. Ya nanti kalau bapak ibu sekalian bisa berkunjung ke sana, itu ada tempat-tempat mewah, ya. Itu di situ khusus untuk minyak wangi, itu minyak wangi. Saya pernah beli di pasar Mina itu dulu, nih. Pinten iki 20 real. Dapat berapa? 12 biji. 12 botol. Setelah tak beli, tak bayar, tak tinggal sebentar, saya nawar peci. Pinten iki? Ya 15 real. Pecinya tak bawa, minyak anunya ketinggalan. Sampai kemak, lu minyak tadi mana? Tak baleni serono. Ya. Lupa ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum, ya. Ini keluarganya yang mengatakan, wallahi demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah wahai suamiku, kamu pada hari ini pulang dari pasar tambah ganteng, tambah gagah, tambah cakep, gitu ya. Fayaqulun, kemudian bapaknya ini, suaminya mengatakan, ya, wa antum, dan kamu juga wahai istriku, wallahi demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Setelah aku pulang dari pasar, ya, aku melihat engkau, ya, engkau tambah cantik, ya, tambah wangi, tambah bagus. Ini. Jadi inilah kenikmatan yang ada di surga. Maka enggak ada di surga itu negeri beramal. Maka disebutkan, inna hadad dunya, sesungguhnya dunia ini adalah darul ibtila wa laisa darul jaza. Dunia ini tetap tempat kita itu beramal. Dunia ini tempat kita diuji. Enggak ada yang sempurna. Uang nglakoni apik dipuji, uang nglakoni elek ya dicela. Ada juga orang nglakoni apik ya dicela, gitu ya. Apa meneh nglakoni elek, gitu kan, dicela juga. Ya. Maka tinggal bagaimana apa?
kita mengarahkan tujuan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. Tapi beda nanti di akhirat. Innamal akhirah atau innamal jannah darul jaza. Sesungguhnya surga itu adalah negeri di mana kita dibalas. Negeri di mana kita hanya mendapatkan apa? Mendapatkan balasan. Siapa mereka yang mendapatkan balasan? Orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, mendahului kita. Kemarin ya beberapa hari yang lalu ya Mahat Iskariman ya kehilangan beberapa orang terbaik. Ya. Yang pertama adalah Bapak Hendri. Ya, Bapak Hendri ini adalah orang yang pertama mendesain arsiteknya Iskariman. Ya, semua gedung-gedung, masjid, ya bangunan, sekolah ini adalah Bapak Hendri. Ini arsiteknya ini. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ali Mursyidi. Beliau adalah kepala sekolah Mahat Tahfidzul Quran Iskariman ya, yang hampir 20 tahun membersamai santri sampai tahun 2020. Kemarin di hari Jumat ya, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapaknya Fatin Abian ya, Fatin ya, yang biasa mengimami dulu di Masjid Agung, kemudian di Islamic Center ya, ketika di bulan puasa. Ya, itu juga menghadap Allah di hari Sabtu kemarin. Ini arsitek ini dikenal. Kalau yang selatan sana itu Pak, itu arsiteknya Pak Ibrahim itu. Saya cuma ngontrol lihat dari jauhan aja itu, masya Allah. Ustaz Ibrahim yang arsiteknya. Baik, kita lanjutkan ya. Masih ada berapa menit? 10 menit nih. Ada 2 hadis lagi. Babun sifatu khiyamil jannah. Sifat tentang kemah di surga, rumah-rumah di surga. Ini kita lihat. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Maka dalam disebutkan orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca hadis. Saya menganjurkan kepada ibu dan bapak sekalian kalau bisa punya buku hadis raketan siji. Ya, ya Sahih Bukhari dulu lah, ya. Sahih Bukhari atau apalah, untuk dibaca setiap. Yang terjemahan sudah ada banyak. Ya. Kenapa? Setiap panjenengan baca hadis mesti jenengan mengatakan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, ya, maka Allah akan melapangkan dada kita, memberikan jalan keluar dari semua kesulitan, ya. Kemudian kita nanti akan disandingkan oleh Rasulullah, bersama Rasulullah di surga. Karena bentuk kerinduan seseorang kepada orang lain itu banyak menyebut apa? Namanya gitu ya. Ayo nek sing disebut apik Pak, nek sing disebut elek kan repot. Makanya kita memperbanyak apa? Menyebut kepada yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada namanya kemah, khaymah. Khaymah itu bahasa Arab Pak. Nek bahasa kita ya kemah gitu aja. Ternyata kemah niku mirip ya, bahasa Indonesia tuh mirip kalian bahasa Arab. Ya. Maka wajib orang muslim, orang mukmin itu belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya. Karena inna lughatal arabiyyah ya lughata ahlul jannah. Sesungguhnya bahasa Arab itu bahasanya penghuni surga.